Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu di kajian rutin kita ini. Kali ini di pekan ketiga bulan September tahun 2025 miladiah. Kali ini kita di Musola Aidul Yakin ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan pembahasan bab karakteristik manhaj salaf, dan kita mulai dari poin yang keempat. Poin yang keempat, karakter manhaj salaf itu adalah manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Jadi yang pertama, prinsip keadilan akan tampak di antara hamba dan Robnya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini prinsip keadilan, yakni antara kita hamba dan Rob kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, antara hamba dengan dirinya sendiri. Jadi kita dengan diri kita sendiri. Prinsip adilnya itu apa? Dengan menambahkan ketaatan dan menjauhi subhat dan syahwat. Itu yakni adilnya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, yakni antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Nah, ini berarti muamalatnya, yakni dengan berlaku adil. Nah, kalau dengan apa tadi? Dengan Rob kita melaksanakan perintah dan meninggal larangan. Dengan diri kita sendiri, yakni dengan menambah ketaatan, menjauhi subhat dan syahwat. Antara kita, sesama kita ini, yakni dengan berlaku adil. Ini prinsip salaf. Nanti ada penjabarannya. Coba antum buka Al-Maidah ayat 8. Coba dari baca deh. Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah itu surah kelima. Ibu-ibu di belakang juga buka ya. Buka HP-nya, lihat surah Al-Maidah surah kelima ayat 8. Ya, artinya wahai orang-orang yang
beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Nah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Perhatikan tuh kita. Janganlah ketidaksukaanmu, kebencianmu terhadap suatu kaum, kepada seseorang, itu menyebabkan kamu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ah, lihat ini. Jadi adil itu salah satu sifat orang takwa. Kita punya anak, kita harus adil dengan anak kita. Zaman sekarang itu kan sering tuh ada orang tua dia memberi HP kepada anaknya, ya kan? Anaknya yang kecil atau yang laki-laki. Ternyata anak yang perempuan ditesnya, ya kan? Sedih dia, tahu-taunya dia kasih apa? HP juga. Pernah nonton itu kan? Nah, coba kalau memang nggak dikasih, cuma dikasih, itu anaknya bisa ini, ya kan? Bahkan lebih besar, ada anak laki-laki itu dikasih hadiah motor apa tuh, motor yang bisa untuk ke tempat jalan-jalan jelek, kan? Yang rodanya 3 itu. Sedih itu anak cowoknya yang cewek dikasih, ternyata ada untuk dia di situ. Senang dia. Nah, ini adil kepada anak itu perlu, karena ada sebagian orang tua dia nggak adil dengan anak-anaknya. Ya, bahkan apalagi dalam rumah tangga, orang yang ta'adud bernikah lebih daripada satu itu. Dan kamu tidak bisa berlaku adil kata Allah, nggak mungkin. Nah, ini yang dimaksud adil tadi. Karena kecintaan itu nggak bisa dibagi secara 50-50. Kalau harta bisa, istri pertama dikasih mobil, istri kedua bisa dikasih mobil, bisa, bahkan harus. Kalau nggak terjadi kecemburuan. Tapi kalau hati nggak bisa, cinta, mahabbah itu nggak bisa dibagi 50, itu pasti akan ada lebih cenderung. Nah, kata Allah, berlaku adillah kamu, jangan sampai kecintaanmu kepada sesuatu, misalnya kepada istri tadi, membuat kamu yakni zolim kepada istri yang lain. Karena dia lebih cantik, lalu bermalamnya lebih banyak ke tempat ini. Apa tahu-tahuan tuh? Ini kali ngaji kita nih. Gak ada maksud apa-apa ini. Ini lagi berbicara masalah adil. Jadi permisalan yang paling tepat tuh itu. Dan Allah mengatakan kamu tidak akan bisa berlaku adil. Antum baca saja surah, benar nggak? Coba antum lihat surah An-Nisa ayat 34, benar nggak? Tentang apa? Berlaku adil itu. Atau surah berapa itu? Pokoknya tentang itulah, masna wa sulasa wa rubah itu, nikahilah olehmu 2, 3, 4. Kuncinya di situ, garis bawah itu adalah masalah adil itu. Tapi kata Allah, kamu tidak akan bisa berlaku adil. Ada nggak? Coba cari. Kata-kata kamu tidak akan bisa berlaku adil. Jadi pembagian adil itu pembagian hari, pembagian harta, dan seterusnya dari jenis-jenis yang zohir, ya, zohir, mencampuri dan sebagainya, pembagian waktu. Tapi kalau hati kecintaan tidak bisa. Benar nggak? 129. Baca, coba antum baca kalau ketemu. Langsung ketemu si Rendra. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i tawazzum ala samiru kullal mayil fadzaruha kalmu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahiman. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah, perbaikan, dan memelihara diri dari kecurangan,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud Allah kamu tidak akan bisa berlaku adil itu mahabbah. Apa tadi? Kecintaan itu kan bisa dibagi, gak bisa dibagi sama rata. Oleh karenanya kalau dia bernikah lebih dari satu, dia lebih cenderung kepada satu orang istrinya karena pelayanannya atau karena sebab-sebab tertentu, menyebabkan dia tidak adil dengan istri yang lain. Jadi dia kasih perhiasan kepada yang dia cenderung tadi, dia cintai, yang lain nggak boleh itu. Karena secara zahir dia tetap harus adil, pembagian hari dan sebagainya. Beda kalau istrinya ikhlas. Ya ini misalnya Nabi itu salah seorang istrinya itu memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Itu karena memang dia ini maunya dia gitu. Ingin dapat pahala, itu persoalan. Tapi dari suaminya itu, lihat Islam itu. Nah, bicaraan kita kembali ke surah Al-Maidah ayat 8 tadi. Apalagi jangankan kepada istri tadi, jangankan kepada anak, jangankan kepada ini kawan adil tadi. Bahkan kepada orang yang kafir saja kita adil. Apa kata Syekhul Islam tentang ayat tadi? Kata beliau, ayat ini turun, Al-Maidah ayat 8 tadi yang dibaca oleh Denny tadi, turun ya terhadap orang-orang kafir yang merupakan kebencian yang diperintahkan. Ayat ini turun berkenaan kebencian kita orang beriman terhadap orang kafir yang merupakan kebencian yang diperintahkan. Karena kita ini ada namanya al-wala dan baro, kecintaan dan permusuhan. Apabila kebencian yang diperintahkan oleh Allah, kata beliau, pelakunya dilarang berlaku zalim terhadap orang yang dibencinya, nah bagaimana lagi membenci seorang muslim dengan sebab subhat, dorongan hawa nafsu? Maka ia lebih berhak untuk tidak dizolimi, bahkan harus adil kepadanya. Lihat tuh Ikhwan, kalau kita dengan orang kafir aja kita harus adil, apalagi terhadap sesama muslim. Coba lihat, catat ini Ikhwan. Di sini kita berikan contoh bentuk-bentuk keadilan itu. Yang pertama, menarik sekali nih, tidak menolak kebenaran lantaran orang yang mengatakannya adalah pelaku kebatilan. Karena pelajaran itu diambil dari perkataan, bukan dari orang yang mengatakannya. Ana ulangi, bentuk-bentuk keadilan itu pertama, manhaj salaf, kita tidak menolak kebenaran. Perhatikan, lantaran orang yang mengatakannya adalah pelaku kebatilan. Karena pelajaran itu diambil dari perkataan, bukan dari orang yang mengatakannya. Kalau dalam bahasa yang pernah Anda dengar tuh, unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan kamu lihat orang yang berkata, tapi lihatlah apa yang dia katakan. Kalau istilah antum, nenek kita dulu, ambillah dia kalau telur walaupun keluar dari dubur ayam. Tapi walaupun keluar dari dubur bangsawan, kalau ciri, maaf nih agak bahasa ini kan, kita lari. Tapi walaupun dari dubur ayam, kalau dia telur kita ambil. Ini kan perumpamaan yang sama kan. Kalau Arabnya tadi apa? Jangan kamu lihat yang berkata, tapi ambillah apa yang dia katakan. Jadi kebenaran itu nggak boleh kita tolak. Kalau yang berbicara ini, coba lihat, antum buka surah An-Naml, surah ke-27 ayat 34. Ini kisah tentang Ratu Saba. Allah Ta'ala membenarkan perkataan Ratu Saba. Ayatnya 34. An-Naml itu surah ke-27. Ibu-ibu buka juga belakang. Ibu-ibu, para ratu di belakang, buka itu An-Naml 34, itu tentang Ratu Saba.
yakni Allah Ta'ala telah membenarkan perkataan Ratu Saba. Padahal Ratu Saba pada saat itu dia masih kufur. Tentang keadaan raja-raja yang membuat kerusakan di muka bumi. Coba baca Ikhwan. Siapa yang udah ketemu? Baca dulu. An-Naml itu surah ke-27 ayatnya 34. Baca, sudah yang ketemu. Artinya, Ya. dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan merusaknya dan menjadikan penduduk yang mulia di antara mereka menjadi hina, dan demikianlah yang mereka perbuat. Nah, lihat itu. Allah Ta'ala membenarkan perkataan Ratu Saba. Dia bercerita tentang keadaan raja-raja yang membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan Allah katakan wa kadzalika yaf'alun, dan demikian yang akan mereka perbuat. Itu di akhirnya itu, akhir ayat itu kan. Jadi kekufuran, kekafiran Ratu Saba itu tidak menghalangi Allah membenarkan kebenaran yang dia ucapkan. Bahkan Allah jadikan itu salah satu ayat di dalam Quran, yakni surah An-Naml ayat 34. Contoh kedua, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia disuruh Nabi untuk menjaga harta Baitul Mal, zakat itu. Lalu datanglah yang mencuri itu 3 malam ya betul-betul ya. 3 malam betul-betul, ternyata dia itu setan. Malam pertama dimaafkan karena dia perlu sekali katanya untuk keluarganya bla bla semacam itulah. Lalu Nabi apa musuh sholat subuh bertemu apa musuhmu semalam berkata, kata Rasulullah. Nabi tahu kan, dikasih tahu oleh Allah. Dia mencuri, saya tangkap, lalu dia berkata kasihan keluarga dia makan. Begitu pula malam kedua Nabi juga bertanya lagi, gak apa yang dilakukan musuhmu Abu Hurairah? Dia semalam mencuri lagi apa? Lalu aku ampuni dia karena dia berkisah bahwa dia perlu. Malam ketiga dia mencuri lagi, aku tidak ampuni. Tapi akhirnya aku ampuni juga karena dia apa? Berjanji kepadaku untuk mengajarkan sesuatu, kata Abu Hurairah. Yakni dia mengajariku, kau mau enggak? Aku ajari sesuatu yang itu bisa melindungimu dari gangguan syaitan. Apa kata itu setan tadi? Yakni kau baca ayat kursi. Itu keutamaan ayat kursi itu. Maka kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazubun. Adapun ia telah berkata jujur kepadamu, namun dia itu padahal pendusta. Hadis Bukhari ya. Padahal setan itu pembohong nggak setan? Pembohong. Tapi pada saat dia berkata, kau mau nggak aku ajari satu kalimat, satu zikir yang kau tidak akan diganggu oleh syaitan, kawan-kawanku itu. Kau baca ayat kursi. Dibenarkan oleh Nabi. Dia itu pendusta. Tapi apa yang dia katakan kepadamu itu benar, yakni dia mengajari kau untuk membaca ayat kursi. Paham Iwan? Jadi kita harus hadir di luar. Jadi jangan mentang-mentang seseorang itu musuh kita, dado yang benar mau tuh enggak. Jangan. Ini mana salah tuh enggak. Kalau orang itu benar ya kita akui. Kalau walaupun kita mana salah, kalau kita salah, maaf aku salah tadi itu. Ya usah kita mau membela dia, malah itu jadi buruk gitu. Ya ini pembenaran terhadap suatu kesalahan. Lihat tuh mana salah tuh. Ya ini dia berlaku adil. Ya ini adilnya tidak menolak kebenaran. Lantaran orang itu yang mengatakan itu, yakni dia pelaku dosa atau kebatilan. Kenapa? Karena yang namanya pelajaran itu diambil dari perkataan, bukan dari orang yang mengatakannya. Subhanallah, ini pelajaran yang besar. Jadi kita mengambil kebaikan, kebenaran itu kadang-kadang dari siapa saja tanpa melihat.
Maka kita sebagai orang tua, jangan antum sombong sebagai orang tua karena anak antum yang berbicara padahal benar. Tahu apa kau, Pak? Aja lebih duluan lahir dari kau. Nggak boleh. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kalau yang anak kita katakan itu apa? Benar. Begitu pula istri kita. Kadang-kadang kan begitu jadi sering istri kita berkata benar, tapi karena dia istri, kita mengaku rijal, tahu apa adek, kakaknya yang di luar, adek kan dalam rumah baik, nggak boleh juga kita. Ibu-ibu berdeham tuh di belakang. Faham nggak? Faham nggak Iwan? Ini dalam pergaulan rumah tangga seperti itu. Kadang-kala yang membuat kita itu jatuh sebagai rijal, sebagai pemimpin tuh, yakni kita tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh misalnya istri kita, pasangan kita. Padahal apa yang dia katakan itu benar. Tapi karena kita sombong, kita merasa lebih wah. Apa bedanya kita dengan iblis dalam hal itu ya? Yani dia tidak mau menerima, aku lebih baik dari kau, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Dia ciptakan dari tanah ya Allah oleh kau. Aku dari api. Sama seperti perkataan suami. Tahu apa kau? Kau di rumah aja kerjaan, sudahlah kau di rumah baik. Apa tahu kau? Aku di luar, aku yang cari nafkah. Gak bisa juga. Seorang guru juga gitu. Mentang-mentang guru dia nggak bisa dikoreksi oleh muridnya, nggak bisa. Gimana Iwan? Sepakat? Atau ada yang nggak setuju? Kalau ada yang nggak setuju keluar. Gitu. Jadi kalau begitu adil itu Islam apa? Manhaj salaf tuh, salafi itu adil. Jadi kalau ada alul bid'ah yang dia perkataannya benar, kita benar kata dia itu. Bahkan itu menjadi hujah bagi kita. Antum lihat tuh, apalagi di zaman medsos sekarang ini. Padahal antum membenci orang itu boleh jadi, tapi suatu saat dia berkata benar, antum upload itu perkataan dia. Bahkan antum potong, sorry. Terakhir apa? Contoh terbaik terakhir apa? Apa? Betul. Iya kan? Berlomba-lomba antum memposting perkataan dia, yakni saya tidak bisa menyatukan antara nyanyian musik itu dengan Al-Quran. Padahal antum gak suka sebagiannya dengan dia, karena dia memang musik. Sedangkan antum mengharamkan musik. Tapi ketika dia berbicara kebenaran, antum potong, antum upload lah di Instagram antum, di Reels antum, di YouTube antum, di Facebook antum. Sorry. Jadi kebenaran itu nggak bisa ditipu. Sorry, iya. Bahkan yang siapa lagi yang paling buruk misalnya ada orang liberal, ketika dia berbicara, antum jadikan itu senjata juga. Padahal, lah ini musuh kau nih. Ya lah ini benar dia. Anak pengen ngetuk meja nih. Sohinian itu kenyataan, nggak bisa kita bantai lagi. Makanya kita hati-hati juga marah dengan istri zaman sekarang, direkam juga lah. Itu dijadikannya senjata. Nah ini kakak ngomong, kita ngomong lagi di ini lagi tuh rekaman kita yang lain. Nah ini ngomong apa? Alangkah banyaknya nanti rekaman kita di akhirat Ikhwan. Ini lontaran-lantaran mulut si Amri ini yang dicatat oleh Rakibun Atid, yang kita udah lupa. Kan kakak janji waktu itu. Kenapa kan? Itu bagaimana nanti di akhirat? Yakni ketika buku catatan kita itu dibuka pada Yaumul Hisab, catatan Rakib dan Atid, sampai kita terbengong-bengong. Ini catatan ini tidak ada meninggalkan satu pun juga. Tidak ada dalam ingatan anak surahnya ayatnya. Sampai kita berkata, sedikit pun tidak ada yang terlewat di catatan ini. Semuanya. Dan otomatis kita ingat. Otomatis di akhirat itu kita ingat. Kalau di dunia lupa kita. Janji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari.
Jangankan 2 tahun yang lalu, 2 jam yang lalu kita kadang lupa. Lah 2 jam lalu baru ngomong kakak nggak mau makan nasi. Karena nggak ngomong siapa-siapa ini. Janji nggak mau makan nasi. Ketika ada gulai tempoyak, habis juga nasi 2 piring. Nah, itu contoh. Tapi contoh itu contoh yang bagus sekali gitu, karena nggak bisa kita menolaknya gitu, nggak bisa kita mengingkarinya. Yang kedua, bentuk-bentuk keadilan itu, kebenaran yang ada pada orang yang menyelisihi tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek. Lihat ini lebih jelas lagi. Jadi kalau ada kebenaran pada orang yang kita berbeda, kita bahkan bermusuhan, itu tidak kita ingkari. Padahal atau meskipun sifatnya itu buruk, gak boleh. Kalau bahasa anak itu supaya kita paham ya. Kadang-kadang orang tuh dia sejelek apapun dia, ada kebaikannya juga kalau dilihat itu. Iya nggak? Adil nggak kita? Adil nggak? Iya kan? Kata orang beri contoh, kotoran itu, jelek sekali kotoran itu. Tapi ternyata kotoran itu mengandung manfaat. Sebagiannya mungkin bisa untuk pupuk dan sebagainya. Nah apalagi ini, kalau kita orang itu jelek, kadang kalau dia ada kelebihannya. Kita sesama teman kita, betul nggak? Kita nih ibu-ibu juga berteman kan, ada kelemahannya ada teman kita, tapi ternyata ada kelebihannya itu. Oh dia jelek memang wajah, tapi dia jago masak. Bisa nggak paham? Dia nggak bisa masak, tapi wajahnya cantik. Dia nggak cantik, dia nggak bisa masak, tapi dia dengan suaminya apa ibu-ibu? Taat, nggak pernah bantah. Dek ke atas dek, ayo ke atas. Dek ke bawah dek, turun dia ke bawah. Dek lari dia. Dek berhenti, nggak pernah bantah sama suami. Jadi ada aja kelebihan manusia. Begitu pula suami. Dia memang nggak romantis, dia memang nggak bilang cinta, tapi dia dermawan, mau minta apa kasih, pasti. Dia memang nggak dermawan, miskin, tapi dia romantis. Mau nyebrang, hati-hati ya deh, ini ada tai ayam nih, nanti keinjak. Jadi ada aja kelebihannya. Makanya kata Rasulullah dalam pergaulan rumah tangga suami istri itu, jangan kita melihat sesuatu yang buruk. Padahal cuma dikit buruknya itu. Wa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu khairan katsira. Ya subhanallah, indah sekali perkataan Allah. Surah An-Nisa juga tuh, cari dah. Coba cari dah. Cari aja tuh. Wa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu khairan katsira. Boleh jadi kamu menganggap buruk sesuatu padahal dia baik bagimu. Ini dalam pergaulan rumah tangga, yakni suami istri. Jangan kita melihat yang buruk satu aja tuh. Ada dalam ingatan ayat berapa itu? Coba antum cari, tolong berlomba antum. Ibu-ibu juga coba berlomba di surah An-Nisa itu dari awal sampai pertengahan. Cari aja di akhir ayatnya itu, dari pertengahan sampai akhir. Atau di searching aja di Google ayat berapa. Yakni keperkataan Allah, wa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu khairan katsira. Kata kuncinya itu, boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk pada pasanganmu, padahal Allah menjadikan dia yakni kebaikan yang banyak. Ketemu? Ayat 19. Ayat surah An-Nisa ayat 19a. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithul nisaa karhan wa la ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa
fa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu memisahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. subhanallah. Apa Allah menyikapi pasangan kita, ibu-ibu perhatikan, dalam pergaulan rumah tangga. Hah? Apa pertama Allah bilang? Apa di situ? Bersabarlah kamu. Karena boleh jadi apa yang kamu tidak sukai ada pada pasanganmu, yakni istrimu, itu Allah jadikan di situ kebaikan yang banyak. Ini bukan Amri yang ngomong, Allah yang menciptakan istri kita, Allah yang menciptakan suami kita, Allah yang mengatakannya sabrun jamil. Dalam rumah tangga itu harus sabar yang banyak. Apalagi kita para suami laki-laki terhadap istri. Kan kita udah tahu istri itu diciptakan, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, tulang rusuk Adam. Maka kalau kita paksa keras kepada istri, patah itu. Tapi kalau kita biarkan, dia bengkok. Maka kata Rasulullah, berlemah lembutlah kamu kepada dia seperti gelas kaca. Bagaimana perlakuan kita gelas kaca? Antum pernah lihat gelas kristal? Antum taruh di mana kalau di meja? Di pinggir atau di tengah? Supaya dia jangan jatuh. Di tengah. Megangnya berani nggak antum sembarangan? Gelas kaca. Kalau ini dapat tempat di hati para suami, di hati para istri, ayat ini, yakni An-Nisa ayat 9, alangkah nikmatnya. Maka nama pengajian kita Baiti Jannati itu realisasi, tercipta. Karena salah satu unsur dari rumah tangga itu sabaran. Lihat, baca lagi dah, sekali lagi dah. Yang sabarnya itu aja lah. Enggak, apa bahasa Indonesia aja. Bergaulah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu kepada Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Nah, baca lagi Nul. Baca Nul, biar munjam di hati antum. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalam. Nah, baca Yopi. Pergaulilah dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Iya. Kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Subhanallah, lihat kata Allah pergaulilah. Pertama disuruh kita bergaul, yakni berteman, bersahabat, bergaul, berhubungan, berkomunikasi dengan cara ma'ruf, yakni dengan baik. Dan kalau kamu ada yang kamu tidak sukai pada pasanganmu, suamimu, istrimu, sabrun, bersabar. Kenapa? Kata Allah, langsung Allah kunci. Karena boleh jadi yang kamu sangka itu buruk, itu kebaikan. Antum punya istri cerewet, jangan lihat cerewetnya itu gitu. Ini cerewetnya ini bisa nggak dibawa nih? Karena boleh jadi antum, istri antum yang cerewet itu diinginkan oleh suami yang istrinya pendiam. Sorry, istri anak tuh pendiam. Ini anak contohin istri anak. Istri anak tuh pendiam. Kalau ada apa-apa, dulu anak pernah naik motor jatuh di pasar Minggu itu, gara-gara orang buka pintu mobil angkot, jatuh kan, marah orang istri anak langsung sabar. Malah anak mikirnya, cobalah istri aku ini cerewet. Kalau dia cerewet, dia yang maju. Kalau nih buka pintu laki aku sampai jatuh, aku juga ini kan. Tapi anak ini kebaikan untuk dia yang mengendalikan anak. Paham nggak maksud anak? Dua-duanya juga kebaikan ya kan.
Kalau dapat istri yang kayak tadi, ada bukan, ini contoh aja. Anak menahan diri, Kak sudah angkat aja motor. Ingat banget, berapa tahun lalu udah Torik masih kecil. Anak bilang, kalau punya suami istri yang cerewet, dia yang maju itu kan, nggak mungkin orang yang itu akan melawan perempuan ya. Jadi kedua-duanya baik. Maka antum coba lihat, antum punya istri cerewet, beruntung antum. Kalau nggak cerewet, nggak bergerak rumah kita itu ikhwan. Apalagi antum banyak anak. Pagi-pagi itu penggerak rumah tangga kita siapa? Siapa? Istri. Kita lagi asik scroll Instagram. Istri kita udah bak-wik-buk di dapur itu, gelontang-gelontong. Istri kayak anak juga. Pak El, bangunlah kuliah. Ya Pak, bangun. Ya, tiap hari kayak gitu. Anak diam aja, kadang marah juga dengan anak gara-gara itu. Terpancing juga. Tapi anak lihat, kalau dia nggak seperti itu, nggak hidup rumah nih. Bahkan anak juga kadang dimarahin. Jadilah main HP itu Kak. Kalau ambil imannya ada, ya memang tugasnya seperti itu. Kalau dalam ilmu komunikasi ada anak pernah nonton ibu-ibu siapa tuh yang ahli komunikasi itu. Wanita itu memang dia harus keluar berapa ratus ribu kata dalam sehari itu. Berapa ada? Kira-kira 200 ribu apa, nanti cari lagi lah. Jadi kalau nggak habis itu tuh biasa dia merepet dengan suaminya. Jadi sebenarnya nggak ada wanita pendiam itu. Wanita pendiam itu dia di luar. Kalau di rumah istri anak ngobrol, kadang anak dengerin aja. Padahal itu cerita mungkin ada 4 kali dengerin aja. Paham nggak Iwan? Ini kita karena baiti janati kan. Coba lihat ayat itu, kalau dapat tempat di hati kita ya. Kata Allah, pertama harus kita berbuat baiklah kamu. Ma'ruf, bergaul dia dengan cara yang baik. Ma'ruf itu di atas ihsan. Ma'ruf. Baik, sangat baik gitu. Ma'ruf tuh kayak apa? Ihsan tuh kalau naruh gelas tuh orang tua kita nyuruh taruh gelas. Kalau orang baik tuh dia taruh gelas sudah. Tapi kalau orang yang ma'ruf, yang ihsan, ini aku naruhnya harus di mana? Harus di tengah, jangan di itu orang. Dia berbuat baik itu sempurna. Dan kalau kamu ada yang tidak suka di diri pasanganmu, bersabarlah. Karena boleh jadi yang kamu tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Maka kebaikan yang banyak tadi menutupi sesuatu yang kurang. Itu jangan rusak susu apa tuh? Apa namanya? Hah? Apa? Itu karena nila setitik rusak susu sebelah. Jangan habis semua. Ibu-ibu juga jangan dengan suami, jangan ketika marah dengan suami hilang semua kebaikannya. Udah ada lagi tersisa kebaikan suami itu. Jangan ibu-ibu. Dia sudah memberikan nafkah kepada ibu-ibu. Betul nggak? Halo? Iya. Walaupun serba sederhana, ada yang ngasih sebulan 20 juta. Ya kan? 20 juta nggak dari? Amin ya. Ada yang 2 juta. Ada yang 200.000 ya, Rizka ya, 200.000 ya. Itu. Ya udah bersyukur aja, alhamdulillah. Kan konsep Islam gitu. Apa konsep Islam itu supaya datang syukur? Apa? Doni. Konsep bersyukur dalam Islam itu apa? Dalam hal dunia. Oke? Apa? Dalam hal dunia. Apa Rendra? Melihat? Nah, kata Nabi kalau kamu lihat ke bawah. Pasti akan timbul syukur. Jangan lihat ke atas. Kalau orang punya mobil, lihat yang punya motor. Punya motor, lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki kemana-mana. Yang punya jalan kaki, lihat orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh lihat orang yang kafir. Alhamdulillah aku lumpuh, aku muslim, aku iman. Dia kafir. Tapi kalau orang lumpuh lihat orang jalan,
Orang jalan ngelihat orang sepeda ngelihat motor, orang motor ngelihat mobil, orang mobil ngelihat pesawat, dan seterusnya. Kapan awak nak bersyukur? Sedikitnya ada gaji. Si fulan itu gajinya 100 juta sebulan. Ya nggak mau kita melawan. Kita juga nggak tahu, mungkin kalau dikasih 100 juta puyeng juga, mau belanja apa ini? Lah pusing pula. Sampai anak pernah baca itu ada orang kaya di luar negeri itu, entah di mana itu. Stres dia karena hartanya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggal di mana? Di hutan. Di hutan. Jadi Tarzan karena dia bergelimang. Bagi kita mobil Mercy itu mewah. Tapi bagi orang Jerman kursi dari akar kayu itu lebih berharga. Mobil BMW, mobil bagi orang Arab Saudi, wah, tidak pernah dicucinya. Ada rongsokan, antum lihat tuh rongsokan mobil mewah itu. Bagi wanita Indonesia kulit putih itu, wah, pengennya pakai skincare, keteknya pun pakai skincare, mungkin saking pengen putihnya. Maaf, betul gak? Pengen putih. Lah keputihan tidak mau bulu dulu. Keputihan, tahu keputihan? Ya keputihan, penyakit keputihan. Tidak mau. Tapi orang bule, orang apa? Orang luar saking ininya pengen putihnya berjemur. Doni tahunnya itu. Jemur pengen itu. Kapu. Jadi kita tuh kadang melihat kenikmatan, melihat kelezatan selalu di atas kepala orang. Yang gemuk pengen kurus, yang kurus pengen gemuk, yang tinggi pengen pendek, yang pendek pengen tinggi. Sudah terima aja. Tadi kata Doni tadi ya, ini kona terima apa yang ada pada diri kita itu. Yang ketiga, bentuk keadilan itu. Tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas ialah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya. Wah, ini berat nih ini. Memang adil itu berat. Lihat bentuk keadilan yang ketiga ini. Tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas. Lihat ikhlas. Apa itu? Dia mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya, yang berbeda dengan dia. yakni kita ini Ikhwan, kesalahan orang yang menyelisih kita tidak boleh menyebabkan kita berlaku zolim kepada dia dan menyia-nyiakan haknya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Bahwa kejahatan orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang khawarij lebih besar daripada kejahatan orang-orang yang zalim. Adapun jika mereka yakni khawarij dan selainnya tidak menzolimi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh menzolimi mereka kecuali menurut batas-batas syariat yang diperbolehkan. Makanya kita dalam syariat tidak ada juga dalam ingatan anak ayatnya itu di Al-Maidah atau apa itu, yakni ketika kita diberlakukan oleh seseorang itu satu perlakuan, kita boleh membalas perlakuan yang sama, tidak boleh lebih. Kita ditampar kita pipi kanan, kita boleh juga tampar pipi kanan dia. Nggak boleh kita baduk pakai kayu balaknya, nggak boleh, itu nggak adil namanya. Ini Islam. Kita ditampar pipi kanan, kita tampar boleh dah, udah. Tapi kalau mau dapat pahala apa nih? Bersabar. Tapi itu berat emang. Lihat Nabi dilempari batu, dia malah berdoa, ya Allah beri hidayah kepada anak-anaknya. Memang berat. Beda dengan ajaran yang sebelah itu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu doktrin mereka loh. Kan ada bukunya itu. Yuk, kadang kita juga pembesar agamanya kita sodorkan itu hadis mereka tuh.
hadis mereka. Bukannya itu mereka lah. Kau sanggup gak ngamalin? Apa ya? Kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi, sekarang aku tampar kau, nanti kau kasih. Nggak sanggup dia. Coba lihat ajaran agama kita. Kata Allah, surat berapa tuh ya? Hadir. Kalau kamu diperlakukan Al-Maidah, coba cek di searching aja. Kalau kata kuncinya mungkin dalam Islam boleh membalas dengan perlakuan yang sama. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Coba itu cari itu. Surat berapa ya berapa itu. Antum yang jago-jago Google. Siapa yang ketemu pertama kali baca colong. Itu Islam gitu. Itu adil. Ya ini apabila kamu ketemu coba baca An-Nahl 126. Dan jika kamu memberikan balasan maka balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itu yang lebih baik lagi. Nah itu kalau kamu diperlakukan. Jadi Ustadz, kalau suami saya pelit, boleh tidak pelit? Boleh tidak ibu-ibu? Hah? Kok tidak? Suami saya tuh pelit Ustadz, saya pelit juga dengan dia, boleh saja. Terus jadi Ustadz kalau suami saya pelit, saya boleh juga kurangi servisnya, boleh. Boleh. Tapi kalau ibu tetap servis, itu lebih baik. Kenapa? Ibu dapat paham ibu-ibu? Itu ayatnya itu, An-Nahl berapa? Itu kalau An-Nahl itu 126 itu dapat tempat di hati ibu-ibu di belakang, indah rumah tangga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu boleh. Suami saya enggak memberikan nafkah, saya enggak masak, ya wajar lah. Orang enggak dikasih, apa yang mau dimasak? Dan kita juga suami jangan marah kalau cuma ngasih duit misalnya cuma 10.000 misalnya. Lalu istri kita cuma masak yang kering-kering. Ikan teri, jangan kita banting piring di dapur tuh. Itu udah adil namanya. Alhamdulillah sebutkan kita, alhamdulillah istriku. Ini duit yang kakak kasih 10.000 tuh, iya. Dimasak sesuai pemberian kita. Jangan kita marah-marah orang kita ngasih 10.000. Hah? Dan ibu-ibu juga nggak boleh tuh kalau jadikan nabi, sifat nabi. Nabi kan ada tuh hadisnya. Nabi itu terhadap makanan ikhwan, kalau dia suka dia makan. Kalau tidak dia makan, kalau tidak dia suka dia diam saja. Nabi seperti itu. Nah ibu-ibu ini kadang dia masak tidak enak, ya kan? Dia masaknya nggak sesuai dengan kita beri, lalu kita komplain, lalu dia bilang, Nabi aja makannya nggak komplain, kok nggak bisa di situ di tempat seperti itu. Kenapa? Karena suaminya sudah duit yang misalnya yang cukup gitu. Dia dikasih duit yang cukup, lalu tiap hari masaknya teri, kacang lagi. Wajarlah suaminya komplain. Paham nggak maksudnya ini? Nah, dengan alasan dalil Nabi itu kalau ini kok makan tuh kalau dia suka dia makan, kalau tidak suka dia diam aja kakak. Iya, tapi suami kau sudah kasih duit, Bang. Maksudnya itu masalah yang sesuai dengan uang yang dia kasih. Kita juga sebagai suami kalau kita ngasih duit sedikit, ya kita terima aja makan kering-kering tadi. Orang kita cuma ngasih segitu. Ngapa kamu nunduk kalau nih? Itu kejadian gitu. Lah enak rumah tangga seperti itu. Kalau dapat tempat ini, ya Allah. Jadi, tapi jangan payah untuk menerapkan di rumah tangga payah. Apalagi kalau dalam menyikapi perbedaan pendapat, timbul keributan rumah tangga, ya kan? Emang istri kita nggak bisa melawan? Bisa juga dia melawan. Semut aja dirinjak apa? Ya nggak? Jangan coba-coba antum nyoel badan istri antum pakai tangan. Kakinya naik ke jidat kita bisa. Kalau dia atlet makanya antum hati-hati kalau nyari istri yang atlet makanya anak pilih istri anak yang nggak jago bela diri, ya kan? Apalagi polwan nggak mau, diborgol anak lagi tidur nanti. Ini just kidding aja ya. Nah itu, jadi
orang yang berakal dan sehat ialah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya tadi. Ya. Jadi kesalahan orang masjid tidak boleh menyebabkan kita berlaku adil kepadanya dan menyia-nyiakan haknya. Dan seterusnya tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang terakhir dari bentuk-bentuk keadilan itu ikhwan, berprasangka baik dan tidak mencela orang yang berbeda atau menyelisihi. Nah, berprasangka aja baiklah. Nggak usah suuzon, tapi apa? Husnuzon. Kalau kita berbeda dengan orang, udah berprasangka baik. Mungkin dia tidak tahu apa tujuan kebaikan saya. Ya, paham nggak ya, Pak? Kadang kala orang tidak bisa memahami sesuatu yang baik itu. Sebab seumpama obat yang pahit, orang akan marah. Kau ini ngasih obat pahit, dia nggak tahu obat yang pahit itu obat yang paling mujarab. Jamu pahit memang, tapi ternyata ada. Nah, sebagian orang nggak paham itu. Udah berbaik bersangki saja, jangan mencela orang yang bersih. Bahkan kita itu ikhwan, akhwat, kita tidak diberikan beban kewajiban untuk menyelidiki hati manusia, nggak bisa. Tentu nggak bisa menyelidiki hati manusia. Kita hanya syariat kita mengukur kewajiban kita, yakni kita mengukurnya yang tampak, yang apa, yang zohir, yang terlihat. Jadi hukum kita itu, hukum agama kita itu ikhwan, disuruh kita melihat, dibangun syariat kita itu di atas perkara yang nampak. Sedangkan yang tidak nampak, yang batin, yang gaib itu urusan Allah. Ini manhaj salaf. Antum bukalah surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hai orang beriman, jangan kamu berprasangka, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kita harus bedakan ikhwan, prasangka dengan waspada. Ada orang lewat bolak-balik rumah kita, jangan berdalih, tidak boleh kita prasangka, hilang motor kantum. Itu maksud dari prasangka di sini, yakni yang goib. Kalau yang zohir kita boleh. Ini tadi tuh, ada orang bolak-balik, kita bisa boleh prasangka buruk. Ini orang kayaknya mau nyolong nih, paham? Boleh kan prasangka buruk seperti itu? Boleh, karena dalam Islam itu semuanya ada. Tidak bohong. Bohong itu secara hukum asalnya apa? Nggak boleh. Tapi ada bohong yang dibolehkan. Ada nggak ada? Ada nggak Yopi? Bohong yang dibolehkan. Contohnya apa? Nggak semua bohong itu. Bohong itu ada yang dibolehkan, bahkan berpahala. Misalnya bohong untuk mendamaikan, ada suami istri berantem. Bohong kita, ada teman kita yang berantem, kita damaikan. Dia bertanya, apa kata kecek dia dengan kau? Padahal kawan kita tuh ngatoi dia, doa baik dia. Ada ngomong antum, anti dibilang paling cantik di dunia. Oh itu iya, senang dia kan. Dengan kawannya, apa kau ngobrol kemarin dengan dia? Kau dibilang cantik, senang dia berdua itu. Coba kalau kita bercerita, ibu-ibu,
jadi kompor hidup, siram bensin. Apa kecil gue kau dibilang ji buru nian kau dikecil. Marah dah dia. Marah dengan sebelah. Kau dikecil marah ngomong. Udah belagu dia sama. Ini nih ayat ini. Jadi enggak bohong ada untuk kebaikan, nah itu memang boleh kalau yang dibolehkan ya. Nah termasuk prasangka ini. Dan curiga, waspada itu boleh kalau memang ada kecenderungan. Jadi nggak langsung ya. Jadi itulah adilnya Islam, tidak kaku. Hammer, babi haram. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada yang mau dimakan, itulah yang ada boleh. Bukalah surah Al-Maidah itu. Tidak ada lagi dimakan, boleh kita makan sekedarnya untuk bertahan hidup. Balik lagi tadi surah Al-Hujurat ayat 12 tuh. Jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasu, jangan mato-matoi orang. Ada kawan kita ngomongin burukan kawan, sudah stop. Sudah kita nggak usah ngomongin. Hah? Jangan malah dikorek-korek. Kau kemana-kemana? Ujungnya rambutnya. Udah dah. Itu seperti api disiram bensin. Dikipas pakai kipas sate, hidup apinya. Jadi nian sate terbakar. Dan kata Allah, jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lain. Apa menggunjing? Apa bahasa Jawa apa menggunjing? Ngumpat, ngeceinyo, ngomongin nyo. Hah? Ya ibu-ibu ya nih, ibu-ibu nih. Jangan, nggak boleh. Buru-burui, gunjing, menggunjing. Buruk nih yang menggunjing tuh, ngomongin keburukan orang. Gunjing. Kan ada tuh di video Instagram itu kan ada ibu-ibu yang di videoin orang lagi gunjing. Buru nih yang mukanya. Ya padahal cantik jadi buru kan. Kita juga nggak tahu kan, cuma ngukur doir aja. Kayaknya lagi ngelupin orang. Kata Allah apa? Kata Allah, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Lihat Allah nanya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, mayat. Fakaritumu. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Pasti kamu jijik. Ini normal jijik. Ibu-ibu mau jadi Sumanto? Siapa Sumanto? Hah? Sumanto aja udah tobat. Kenapa kita setiap hari makan daging mayat saudara kita itu? Ya ini dengan cara apa? Menggunjingnya tadi. Stop. Mulai saat ini kita pengajian Baiti Jannati. Kalau sudah ngomongin orang kita saling mengingatkan. Stop Ustaz Amri. Anak tegur juga kalau lagi ngomongin siapa lah. Ya Yopi ya. Antum tegur anak kalau anak ngomongin orang. Siapa juga. Stop Ustaz. Kan tadi udah janji. Gitu juga kita. Jangan kita malah kasih bumbu tadi daging ayat tadi itu. Kasih bumbu Royco, kasih bumbu tempoyak. Asyik makannya. Oh iya. Jangan. Stop Ustaz. Sedang kenapa? Karena Sumanto aja sudah tahu. Sumanto aja sudah taubat. Ibu-ibu jangan, ibu-ibu ya. Nih ibu-ibu Baiti Jannati. Apakah ada di antara ibu-ibu suka makan daging saudara yang sudah mati? Kata Allah, fakaritumu. Kamu pasti jijik. Orang normal pasti jijik. Pasti gak mau makan mayat orang. Sumanto aja tuh yang... Ibu-ibu, ini pelajaran kedua. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua kita, Nul. Kalau kita diomongin orang, katakan apa? Katakan apa? Apa? Kenapa, Bi? Kalau kita diomongin orang, maka yakni kebaikan orang itu akan pindah kepada ibu-ibu. Kalau dapat kabar ibu-ibu diomongin orang, diomongi kawan, digibahi orang, orang RT ke, orang sekolahan ke, orang apa, katakan apa ibu-ibu?
lillah. Dia setor pahala. Habis pahala dia disetor ke kita, dia masih juga belum seimbang dengan apa yang diomongin kepada kita. Dosa kita diopor ke dia. Enak dah Iwan. Maka hati-hati nih anak menasihati diri anak. Hati-hati kita ngomongin pemimpin kita, ngomongin mantan pemimpin kita, bikin meme-meme, tulisan muka dia, gambar dia. Hati-hati antum. Ini nasihati diri anak, nasihati antum juga. Jangan main-main antum buat meme-meme mantan presiden kita, mantan pemimpin kita, anaknya, siapalah. Kalau antum dosanya ini gunjing itu termasuk. Bahkan menggunjing zaman sekarang nggak perlu bertatap muka, bisa via apa? Via chat, via WhatsApp, bikin stiker. Kalau dia nggak ridho, pahalanya sama seperti yakni amal soleh, amal jahat juga akan mengalir. Kalau kita ridho, maka kata Allah, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ikhwan, berhentilah kita dari ngomongin pemimpin kita, walaupun betul dia. Kalau betul itu ghibah, kalau dusta itu apa? Fitnah. Dua-duanya gak bagus. Berat ini Ikhwan, di zaman seperti ini berat. Antum gatel aja itu, komen, share, ya kan? Apalagi gambar-gambar lucu. Oh, pernah zamanku tua ya kan misalnya, karena ingin menghina satu orang, tidak enak di zaman dia, lalu bikin meme-meme juga. Waduh, masuk dari sini, gibah jamaah. Kalau dulu konvensional, gibah konvensional paling banyak berapa orang? Berapa? Paling banyak zaman dulu tuh mungkin anggota arisan lah. Kalau ibu-ibu, berapa banyak sih anggota arisan? Kalau bapak-bapak anggota pos ronda berapa orang sih? Tapi kalau sekarang satu grup WhatsApp berapa orang? Satu grup Facebook berapa orang? Satu YouTube berapa yang baca? Dosanya lebih banyak, nyambung. Kita taubat lah Iwan dari apa yang kita gibahin selama ini, yang kita nggak tahu itu. Siapapun itu, Allah yang mengatakannya. Hah? Kamu jijik sebenarnya. Maka Allah tutup, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kamu bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Al-Hujurat 12 tadi. Sungguh Allah Maha penerima taubat, jadi kita disuruh taubat. Allah itu Maha pengampun, penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar orang yang bermanhaj salaf dalam mengaplikasinya pada diri kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Termasuk bab yang kita bicarakan malam ini, yakni manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Adil kepada Allah, kepada Rasulnya, adil kepada diri sendiri, juga termasuk adil kepada sesama kita. Kita mulai, yakni tadi kita bahas di awal, yakni kita adil kepada keluarga kita, kepada istri kita. Kalau banyak istrinya, kepada istri-istri kita, kepada anak kita, kepada anak-anak kita kalau anak kita banyak. Bahkan kepada diri kita sendiri. Antum yang jarang mandi, gak mau mandi, malas mandi, itu gak adil pada diri sendiri. Antum yang malas gosok gigi, yang gak mau pakai minyak wangi, pengen istrinya wangi tapi kita sendiri bau, itu gak adil itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.